wabarakatuh. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu lihat bangunan yang di sini. Nggak ada bangunannya ya, cuma pagar saja ya. Nah, ini dulu namanya suku Sa'ad ya, suku Sa'ad Bani, makanya dikatakan juga Sakifah Bani Sa'idah ya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar ya sahabat Nabi yang namanya Sa'ad bin Ubadah ya, dulu tinggalnya di sini ya, Sa'ad bin Ubadah. Nah ini ketika di tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah ya, waktu duha itu manusia yang mulia di muka bumi ya, dari zamannya Nabi Adam sampai nanti hari kiamat baginda Rasulullah SAW itu wafat di waktu duha ya. Keadaannya gimana waktu itu ya? Keadaannya ada yang menangis ya, ada yang membela Umar ibnu Khattab ya. Terus ada yang nggak tahu berbuat apa ketika kabar baginda Nabi ya. Yang pertama Ummul Mukminin ya, Aisyah mengabarkan kekasih kamu dan kekasih saya telah menghadap Allah di surga dan dengan cepat menyebar ke seluruh muslimin ya. Nah itu terbagi menjadi 3 golongan ya. Yang pertama itu sahabat yang menangis ya. Yang kedua ada yang mendukung Umar. Kenapa mendukung Umar? Umar menghunuskan pedang ya, siapa yang mengatakan baginda Nabi wafat saya penggal ya. Umar sebenarnya tahu, cuma Umar ini nggak mau ditinggal Nabi ya, tapi nggak rela pada waktu itu ya, ketika kabar itu tersebar dan ada yang tidak tahu berbuat apa-apa ya. Cuma di sini ya, ketika itu suku Ansor ya, suku Madinah Bapak Ibu ada 2, Aus dan Khazraj ya, ada 2. Cuma selama ketika Yahudi di sini, Yahudi kan sudah tinggal di sini. 2 suku ini didanai oleh Yahudi. Maksudnya dia melaksanakan apa itu provokator lah untuk berperang. Ya makanya di tahun sebelum Nabi Hijrah itu kan terjadi perang Buas. Yang pemimpin Ansor itu pemimpin Ansor ya, Aus dan Khazraj itu kebanyakan mati, kecuali tertinggal sedikit yang menerima Islam, yaitu hikmahnya juga untuk memudahkan Islam masuk nanti ya. Itu seperti apa, pemimpin-pemimpin yang keras lah ya. Nah intinya singkatnya ya, waktu duha berkumpullah Ansor di sini ya. Ansor di sini berkumpul pengennya membaiat yaitu Sa'ad bin Ubadah untuk jadi pemimpinnya, karena Mu'ad udah mati syahid ya di perang Kondak ya, ke perang Parit ya, itu awalnya kepala sukunya itu ya. Nah di sini Ansor bermusyawarah. Nah, ketika mendengar itu Umar, Abu Bakar dan Ubaidah bin Jarrah, ada yang kenal Ubaidah? Ya. Nah itu yang membunuh bapaknya sendiri di perang Badar ya, makanya turun surah Al-Mujadilah ayat 22 itu menerangkan itu ya. Ya, ini sahabat ini yang mulia, intinya gini, akhirnya 3 orang itu ya, muhajirin yaitu menuju ke sini ya. Dan Abu Bakar mengatakan, wahai Ansor, sesungguhnya ada hadis yang menerangkan bahwa pemimpin itu dari Quraisy ya, Abu Bakar di awal seperti itu. Nah terus Umar ya menindihi ya, wahai Ansor. Nah, maksudnya mengatakan Abu Bakar ini yang lebih pantas ya. Abu Bakar pertama dia masuk awal Islam ketika Nabi selama 13 ya tahun fase di Mekah itu luar biasa ya. Itu yang membela adalah Abu Bakar. Abu Bakar yang menemani hijrah ya, yang menemani juga di Jabal Buasur ya, bersembunyi 3 hari. Dan siapa yang berani ketika ya Abu Bakar ditunjuk oleh Nabi menjadi imam ya, menjadi imam, siapa yang mampu ya, ketika baginda Nabi mengatakan tutuplah pintu kalian kecuali pintu Abu Bakar ya. Dan di situ akhirnya Ansar menerima, dan Umar langsung, saya membaiat Abu Bakar untuk menjadi imam, menjadi pemimpin
Akhirnya Ansor membaiat di situ. Nah, ini tempat yang bersejarah Bapak Ibu, di mana imam pertama ya itu dibaiat di sini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lewat kan nggak tahu ya. Nah, ini peristiwa besar ya, peristiwa besar. Bisa saja Nabi kalau mau jadi ini ya bisa mengangkat dari keturunan jalur nasab, masih ada Ali ya kan. Tapi Nabi di sini pondasinya adalah keimanan. Ya, pondasinya keimanan. Bapak Ibu kalau memilih pemimpin ya atau calon mantu, yang pertama ya mubalek kalau bisa ya. Atau yang pertama adalah keimanan, karena Nabi juga mencontohkan itu ya. Tidak kalau besok kita akan ke sini ke Masjid Kuba ya. Kuba Masjid Kuba Mantata Rofi Baiti Sumahata Masjidil Kuba Fasolu alaiha kana ajrum. Siapa yang bersuci makanya besok wudu hari Senin ya. Senin kita ziarah yang bersuci dari rumahnya. Ini yang menerangkan fadilah sholat di dalam Masjid Kuba. Siapa yang bersuci dari rumahnya, maksudnya berwudu ya, terus mendatangi Masjid Kuba, sholat di dalamnya dan pahalanya seperti bersuci. Ya, nanti insya Allah hari Senin kita akan ke sini. Ya, ini masjid pertama yang dibangun Nabi. Baik, ini adalah Masjid Syara. Keluar, tapi kita jauh-jauh ya, naik bis. Kalau jalan kaki besar kayak gini. Masjid Sabah ya. Bapak Ibu kalau perang Azab ya itu sekutu berkoalisi ya. Itu sekitar semua jazirah Arab termasuk Yahudi memerangi Islam ya. Nah, itu makanya dikatakan perang Azab ya. Yang perang itu berkoalisi ya. Umat Islam dulu sedikit, pasukan yang siap tempur cuma 2.000 melawan 10.000 ya. Dan ini Salman Al Farisi ya, ini dari Persia ya Rasulullah, ketika pasukan kami sedikit kami membangun parit ya, membangun parit. Nah, itu disetujui oleh baginda Nabi. Jadi 1 minggu ya laki-laki nggak boleh tinggal di rumah betul ya, nggak boleh. Siang malam itu panjangnya sekitar 7 bawahnya dikasih kayu-kayu yang runcing ya. Perjuangan Bapak Ibu ya. Saya mau terangkan ya kenapa di Sabah itu 7, karena Nabi membangun kayak ini, posko ini ya, tujuannya untuk disiapkan mana? Ketika ada pasukan yang mau loncat di panah kayak sniper lah sekarang ya, itu dikepung selama. Memang sebenarnya ibu-ibu itu dilarang untuk harus menjalankan iya keturunan. Sebenarnya dilarang. Pak, kalau bisa sedikit geser ya, maaf ya. Oh iya. Agak kesini Pak. Maaf ya Pak. Kita berbagi tempat ya. Nah, yang pertama itu adalah yang bapak-bapak nanti setelah ke outdoor itu biasanya dipersilakan untuk langsung ke arah depannya makam Nabi ya. Yang pertama ini adalah makamnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Terus yang kedua ini adalah Abu Bakar. Yang ketiga itu adalah Umar. Bagaimana memberikan salam ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Sudah, nggak ada bacaan lain ya. Terus pindah ke tempat berikutnya, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Yang ketiga, Assalamualaikum ya Umar. Ya, paham ya? Kalau ibu-ibu, insya Allah nggak diperbolehkan. Ya, ini bapak-bapak setelah dari Raudhah itu untuk memberikan salam ke baginda Nabi. Ya, nah itu namanya babu salam. Yang nomor 1 ya Bapak Ibu kalau lihat. Ini namanya pintu babu salam. Nah, di atasnya ada tulisannya nomor 1 ya, itu ya. Iya, nomor 1 itu namanya babu salam. Dulu malaikat Jibril ya sering menyampaikan wahyu di situ ya.
Pernah baginda Nabi janjian, ya tapi nggak datang-datang. Ternyata ada anjing di depannya. Terus istrinya Aisyah radhiyallahu taala untuk menggusah Halo. mengusir. Nah akhirnya malaikat Jibril datang. Nah, itu makanya menjadi hukum ya, orang yang Islam, orang iman nggak boleh memelihara ya, pelihara yang bermanfaat aja ya. Ayo teh halas. তোমরা কোথায়? Gocan. Gocan papan. Aku udah bawa nih. Ini udah bawa nih loh. Nih aku udah bawa. Apa masjid ya? Dinamakan Masjid Abu Mamah ya. Maka ya. Namanya apa Bapak Ibu? Masjid Al Gumamah dalam bahasa Solo, Banjarmasin, dan Jogja itu namanya awan. Awan dulu. Dan juga ada sahabat yang ketika lama turun hujan, yang minta kepada baginda Nabi ya Rasulullah, sudah lama nggak hujan. Ya, doa kepada Allah supaya Madinah ini turun hujan. Ya, nah, langit seperti ini Bapak Ibu, ya, baginda Nabi doa, terus turun hujan, ya, awan itu mendung, ya, jadi awan langsung di atasnya bumi Madinah, gelap, ya, terus turun hujan selama umatnya Bapak Ibu, ya, kemudian dinamakan Masjid Al-Gumamah, Masjid awan itu. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui ya, sholat idnya Nabi di mana? Idul Fitri, Idul Adha, ya di sini. Jadi dulu ketika sholat id ya itu di sini. Karena di sana itu nggak kampung, masjidnya kecil. Terus rumah sahabat juga rapat. Nah, Bapak Ibu, makanya disunahkan sholat id ya itu di luar masjid ya, karena Nabi melakukan itu sholat idnya nggak di dalam masjid, tapi dulu ini tanah lapang ya, orang yang mau buang hajat dulu WC-nya kan nggak di dalam rumah ya, di embong. Oh, jalan. Embong namanya. Jalan. Itu lah. Bisa enak lah ya. Bagur. Kalau sekarang luar biasa ya, ada shower ya kan. Nah, makanya disunahkan sholat id itu di lapangan. Ya, Nabi melaksanakan itu. Terus itu Masjid Abu Bakar. Abu Bakar juga melaksanakan apa yang dikerjakan Nabi. Sholat id, sholat Idul Fitri, Adha itu di tanah lapang itu, makanya itu undangnya Abu Bakar dulu di situ. Juga sholat id ya, dan Masjid Ali. Ali itu ada yang itu dulu Usman itu di sini, tapi sekarang udah jadi hotel. Ya. Sejarahnya hilang ya. Mandi air.
Itu dulu istrinya Nabi, ya Aisyah, ya Aisyah radhiyallahu anha itu dulu rumah istrinya Nabi, sekarang jadi tempat kuburannya Nabi, ya. Dan masjid yang pertama dibangun yang mana? Itu Kubah Putih, itu Bapak Ibu lihat, Kubah Putih ya. Terus sama ini menara ini satu ini, ya. Itu awal masjid yang dibangun Nabi ya ini, ya. Kubah Putih sampai menara ini ya, menara yang pertama ini loh. Ini warnanya hijau juga. Ya. Nah, bisa dipahami? Bisa ya. Jadi masjid awal yang dibangun ya kecil, ya. Cuma ukurannya gini aja, makanya nggak nabung untuk sholat. Sahabat makanya sholat itu ya di luar sana di tanah lapang. Yang itu apa unta berhenti itu? Ya? Yang unta berhenti jadikan masjid itu yang di ini? Ya betul. Ya ini bukan. Unta itu menerima tamu Nabi. Oh. Karena banyak orang Ansor yang pengen ya Nabi tinggal di rumah saya. Ya kebijaksanaan Nabi biarkan unta ini berhentinya di mana? Yaitu berhenti di rumah Abu Ayyub. Rumahnya Abu Ayyub tahu nggak? Itu depannya rumahnya Aisyah, ya. Gitu. Baik. Kenapa Nabi dimakamkan di situ? Ya, bisa ceritakan ya Abu Bakar ketika jadi mulai malam Jumat Nabi tidak mengimami sholat, tapi memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ya Nabi sudah nggak kuat untuk berdiri. Ya, Nabi sholat sambil duduk, kadang sambil baring, ya. Nah di hari Senin, ya itu pertamanya di hari Sabtu, ya di hari Sabtu dipapa oleh Ali waktu sholat duhur, ya Nabi pengen sholat bareng sahabat, tapi keadaannya dipapa oleh Ali dan Abu Bakar menjadi imam. Nabi sholat sambil duduk, ya di sebelahnya, ya. Dan di hari Minggu subuh ya itu nasihat terakhir Nabi, ya yaitu yang pertama itu apa, jangan jadikan kuburan saya seperti, pertama Nabi melaknat Yahudi dan Nasrani. Terlaknatlah Yahudi dan Nasrani yang menjadikan makam nabi-nabi mereka sebagai hari raya. Itu Nabi melarang, ya melarang. Makanya jangan jadikan kuburan itu ada bangunannya. Nabi pernah berpesan kepada Ali, wahai Ali, jangan ada bangunan di atas kuburan. Itu pesannya Nabi, siapa wasiatnya Nabi. Ya, berarti kalau bangun pakai keramik, pakai itu nggak boleh sebenarnya. Ya, apalagi dibangun. Ini kenapa? Ada yang tanya kenapa itu kuburannya Nabi ada bangunannya? Itu bukan karena ya ini. Dalilnya adalah Abu Bakar, saya mendengar baginda Nabi, nabi-nabi itu diwafatkan, dimakamkan di mana dia wafat. Dan Nabi wafatnya di mana? Di kamarnya, ya. Makanya bukan bagian dari masjid, itu rumah Nabi, rumah istrinya. Ya, jadi ini kadang salah ini. Kuburannya Nabi ada bangunannya. Itu, nah ini kita harus tahu, ya. Nah itu ketika Abu Bakar ya datang, ya sang penggal, banyak sahabat yang mendukung Umar, ya. Nah itu Abu Bakar datang, ya terus menenangkan Umar, ya Allah rizki ya Umar, duduk Umar, ijlis,
duduk Umar tapi nggak mau duduk, ya. Terus di Abu Bakar mengatakan siapa yang menyembah Muhammad, ya Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, ya Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan pernah mati, Allah Maha Hidup. Terus Abu Bakar sepenggal ayat Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul, ya Muhammad hanyalah utusan, ya, Muhammad hanyalah utusan rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Ya, apakah jika Nabi wafat, ya kalian akan mundur ke belakang, ya, atau murtad, ya? Dan barang siapa, ya, yang menyembah Muhammad, ya dikatakan lagi sesungguhnya Nabi kita, kekasih kita dan kekasih engkau telah wafat, telah bertemu Allah di Jannatul, di surga yang tinggi. Nah, dan di situ akhirnya Abu Bakar pedangnya tergeletak, langsung Umar. duduk ke tanah, ya. Umar. Nah itu, iya Abu Umar yang tergeletak dan menangis. Umar tahu, ya, bahwa Nabi telah wafat, tapi nggak rela sebenarnya, nggak rela ditinggalkan oleh baginda Nabi. Itu saking cintanya sahabat kepada baginda Nabi, termasuk Umar tadi, ya. Dan akhirnya tadi saya katakan Ansor sudah berkumpul di situ. Akhirnya tadi Umar dan Abu Bakar dan Ubaidah segera menyusul Ansor, jangan sampai membaiat, ya, orang Ansor, karena orang Ansor itu adalah wakil. Disebutkan Abu Bakar, kami Muhajirin adalah pemimpin, Ansor apabila mau menjadi wakil, seperti itu. Nah, akhirnya setelah membaiatkan tadi di situ, baik Bapak Ibu, kita jalan. Oke, ya itu bukanya habis subuh cuma setengah jam. Nanti kalau ada waktu saya antar makamnya kono ya, tak kira yang laki-laki, ya. Nanti saya jelaskan makamnya siapa saja di dalam, ya. Nah, jadi yang dalam hadis kan diterangkan nanti yang akan bangkit pertama kan baginda Nabi, terus yang di sekitarnya yaitu Abu Bakar, Umar, ya. Terus nanti ada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa belum wafat, nanti ada space di situ, ya. Nah, setelah kuburannya Nabi baru Jannatul Baqi, baru ahli Mekah. Terus itu habis itu nggak tahu, alam kita akan dibangkitkan di mana, ya. Nah, itu makanya ketika Nabi sakit pun malaikat Jibril turun, ya, memerintahkan Nabi untuk mendoakan Jannatul Baqi, yang ditemani adalah pembantunya Abu Muwaidah. Ya, di situ disebutkan, ya, baginda Nabi berkata kepada Abu Muwaidah, ya Abu Muwaidah, ada hamba diberikan dua pilihan, menjadi raja dunia sampai hari kiamat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hamba itu memilih untuk bertemu dengan Allah, ya. Abu Muwaidah paham yang dikasih pilihan adalah baginda Nabi, ya, karena nabi-nabi sebelum wafat itu diberikan pilihan, ya, mau dipanjangkan umurnya kah, ya, atau mau bertemu dengan Allah. Nah, tapi Nabi nggak ini, ya, hamba itu memilih bertemu dengan Allah. Abu Muwaidah paham, ya Rasulullah pilihlah kami, ya Rasulullah pilih kami. Tidak Abu Muwaidah, aku lebih mementingkan apa, bertemu dengan Allah. Ya, kenapa? Bareng saya. Yang tadi Yang mau istirahat boleh. yang apa? Yang datang terus dapat syafaat dari Allah dari Rasul tadi, bisa diulangi lagi tadi dulu. Itu. Oke. Baik. Jadi baginda Nabi bersabda, man jaroni ba'da hayati faka'annama jaroni fi hayati. Siapa yang berziarah setelah wafatku, itu seakan-akan dia datang ketika aku masih hidup. Nah, itu baginda Nabi berkata kepada umatnya, nanti di padang mahsyar akan memberi syafaat bagi yang menziarahi. Nah, itu janji bagi Nabi. Alhamdulillah kita bersama rombongan jamaah sahabi, alhamdulillah kita insya Allah besok ya juga ke Raudhah, ya. Dan alhamdulillah mudah-mudahan kita yang harapkan di padang mahsyar kelak adalah syafaat baginda Nabi, yang dimana tidak ada syafaat lain, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang menonton bisa datang, Allah mudahkan, Allah panggil. Amin. Bisa melaksanakan umrah dan haji. Amin. Alhamdulillah.